Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Erwan Sriwijaya. Dan hari ini saya akan berbagi sebuah materi yang berjudul media digital. Atau bermanfaat juga buat teman-teman mahasiswa yang akan membuat kampanye di media digital. Advertising campaign ya di media digital. Nah, hal pertama yang harus teman-teman pahami yaitu ini adalah proses komunikasi. Nah, saat kita berbicara proses komunikasi, maka akan ada 5 elemen yang muncul di situ. Yang pertama, komunikator yang ngajak ngomong. Kemudian ada komunikan yang diajak ngomong. Berikutnya ada lagi message atau pesan yang disampaikan. Dan message ini mesti disampaikan melalui sebuah media. Dan terakhir ada feedback, yaitu tanggapan dari yang diajak ngomong ke yang ngomong. Nah, sekarang kita mulai masuk ke isu digital. Digital ini menimbulkan sebuah disrupsi media. Atau gini, kemunculan media digital dengan kemudahan interaksinya merubah cara orang berkomunikasi. Dan hal ini secara komunikasi merupakan kajian yang menarik karena muncul kekacauan media. Bagaimana kekacauan itu muncul? Mari kita lihat ya. Kita bandingkan, ini adalah media konvensional, yaitu saat analoginya sama seperti saat teman-teman mendengarkan pengumuman dari masjid. Jadi dari Masjid Agung Kauman ya. Marbotnya memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat diinformasikan bahwa besok pagi akan diselenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan alun-alun utara dan dimulai jam 6 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa bayangkan warga Kauman yang mendengarkan hanya bisa memberikan feedback dengan 2 hal. Yang pertama, datang ke Masjid Agung, datang ke alun-alun utara besok paginya, atau yang kedua, tidak datang. Itu saja feedbacknya. Berbeda saat kita bicara di media digital. Jadi saat teman-teman mulai posting di feed Instagram kalian, yang terjadi adalah seperti ini. Sama seperti Pak Ganjar yang sedang menginformasikan ke teman-temannya di angkringan. Jadi Pak Ganjar bilang nih, Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa ya, besok pagi akan ada sholat Idul Fitri nih di lapangan alun-alun Kota Semarang. Nah, ibu di sebelahnya yang pakai jilbab biru bisa langsung tanya, Pak, besok itu yang jadi imam siapa ya Pak ya? Pak Ganjar langsung menjawab. Terus Bapak yang pakai kacamata di depannya bisa langsung bertanya juga, wah Pak, besok itu kalau sandalnya biar aman ada plastik nggak ya? Bisa dia langsung bertanya ke Pak Ganjar, Pak Ganjar langsung menjawab. Dan bisa juga nih si ibu yang tadi bertanya langsung nyenggol suaminya yang lagi megang handphone, Pak, ojo lali ya, jangan lupa ya, besok kita datang saat itu ke sana. Nah, ini dia menariknya di media digital. Pola interaksi atau feedbacknya yang tadi itu berlangsung sangat cepat. Jadi di sini di media digital, apapun konten yang kalian posting bisa memicu 3 buah respon, 3 buah feedback. Yang pertama adalah respon, suka atau tidak suka. Biasanya sih orang ngasih like. Terus yang kedua, interaksi. Bisa langsung bertanya. Dan yang ketiga, ada rekomendasi. Ya tadi, sama seperti ibu tadi. Kalau kita di sosial media, biasanya kita langsung mention teman kita nih. Mention siapa teman kita gitu ya, add siapa. Yuk, datang saat itu besok pagi. Nah, itu tadi apa yang terjadi di media digital. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan media digital menjadi sebuah advertising campaign? Yang pertama, kalian tentukan dulu nih. Tentukan dulu masalahnya apa. Dan kemudian tentukan juga solusinya apa. Berikut ini ada sebuah video tentang demam berdarah DBD yang mengulas berbagai macam masalah yang ada di sana. Dan saat teman-teman perhatikan nanti, video ini akan memfokuskan diri pada satu buah problem. Dan kemudian dia memberikan solusinya. Mari kita lihat videonya. Demam berdarah dengue atau DBD kali pertama ditemukan di Indonesia pada tahun 1968 di Surabaya. Sejak ditemukan, angka kejadian terus meningkat setiap tahun. Untuk tahun 2015, jumlah korban DBD yang meninggal menjadi 1.229 orang. Cepatnya penyebaran DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, perilaku masyarakat, pertambahan dan tingginya mobilitas penduduk, serta peningkatan transportasi. Awas, DBD biasanya meningkat ketika memasuki musim hujan. Virus DBD
ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini memerlukan waktu 10-14 hari untuk bermetamorfosis. Mulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Barang dan wadah bekas, batang pohon, serta genangan air bersih merupakan habitat sempurna bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bersarang. Virus dengue biasanya menginfeksi nyamuk Aedes betina saat nyamuk menggigit manusia yang sedang mengalami demam akut. Kemudian, nyamuk akan berubah peran menjadi pembawa virus dan menularkannya ke manusia lain saat menghisap darah mereka. Setelah masa inkubasi virus di tubuh manusia, maka akan timbul gejala awal, seperti demam tinggi yang timbul mendadak, sakit kepala, bintik merah pekat di beberapa bagian tubuh, nyeri di bagian belakang mata, dan nyeri di sekujur tubuh. Perhatikan, apabila setelah 3 hari gejala yang Anda rasakan tidak berkurang, jangan tunda lagi untuk memeriksakan diri ke dokter. Jangan sampai Anda menyesal karena terlambat menangani virus dengue yang menginfeksi tubuh Anda atau orang terdekat Anda. Satu-satunya cara untuk menekan angka kejadian kasus DBD adalah melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan menerapkan rumus 3M. Pertama, menguras wadah penampungan air bersih yang ada di rumah dan halaman rumah Anda. Pastikan juga Anda menyikat dinding wadah penampungan air bersih, karena nyamuk berkembang biak di sana. Kedua, pastikan Anda menutup wadah penampungan air bersih seperti bak mandi atau kolam untuk mencegah nyamuk bertelur. Ketiga, kubur sebagian barang bekas Anda yang sudah tidak terpakai. Jika Anda merasa mubazir, Anda dapat menjualnya untuk mendapatkan uang tambahan. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M diharapkan lebih efektif dengan adanya juru pemantau jentik atau jumantik. Berikut adalah tugas utama jumantik: memantau jentik nyamuk Aedes aegypti di lingkungan sekitar, mensosialisasikan bahaya penyakit DBD, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi penyakit DBD, dan memotivasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kehadiran jumantik di masyarakat berperan penting dalam menekan jentik yang akan berimbas pada turunnya angka kejadian DBD di Indonesia. Pancaroba tiba, saatnya Anda waspada. Oke, jadi dari video tadi kita bisa lihat nih, ada berbagai macam hal ya yang dipresentasikan, dari mulai korban meninggal berapa, terus kemudian urbanisasi ternyata berdampak juga pada demam berdarah, terus kemudian ada metamorfosis nyamuk, habitat nyamuk di genangan air, hingga bagaimana nyamuk ini menjangkiti manusia dan kemudian mereka masuk penularan. Nah, dari sekian macam problem ditentukan sebuah problem yang intinya yaitu genangan air, dan di situ kemudian ditemukan solusinya 3M. Nah, dari sisi komunikasi, solusi ini berperan sebagai tujuan kita berkomunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan gerakan 3M pada masyarakat. Setelah itu, selain menjadi objektif, dia juga akan menjadi sebagai pesan. Jadi kalau saya dapat seperti ini ya, jadi berarti tadi kalau contoh yang tadi adalah produknya adalah genangan air yang menjadi habitat nyamuk itu banyak ditemui di masyarakat. Kemudian solusinya di sini adalah gerakan 3M. Nah, gerakan 3M ini selain menjadi objektif, dia juga menjadi pesan. Nah, pesan inilah yang kemudian kita sampaikan dalam bentuk ide kreatif. Ide kreatifnya seperti apa nih? Nah, kalau di sini ide kreatif yang berbentuk cerita, maksudnya itu ide kreatif yang akan menjadi cerita atau jadi bahan cerita oleh orang-orang, jadi bahan obrolan. Dan cerita ini, kenapa target audience kita atau komunikator kita akan menceritakan ini? Karena dia akan mendapatkan dari pengalaman. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang mari kita membuat target audience kita bercerita tentang campaign kita. Ada yang tahu ini? Di sini ada Widya, Nur, Ayu, Wahyu, Bima, Anton.
Badaruni, Pak Prabu, Mbah Buyut pasti paham. Ini bukan drakor teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat ada serial di Twitter sebetulnya, KKN di Desa Penari. Jadi kisah tentang sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di Desa Penari, dan mereka menemukan kejadian-kejadian mistis yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan di sana. Kisah ini menariknya begitu menginspirasi banyak orang, karena hampir orang-orang di Twitter itu tahu KKN. Mereka pernah KKN atau mereka akan KKN. Jadi cerita ini sangat relate dengan kehidupan keseharian netizen di Twitter. Dan cerita ini pun kemudian diceritakan kembali. Banyak orang yang meretweet, banyak orang yang kemudian meretweet tweet ini, dan kemudian banyak juga terinspirasi hingga ini seorang pecinta drakor kemudian membuat versi dia sendiri. Tokoh-tokohnya siapa aja sih yang pantas jika ini disajikan dalam bentuk drakor. Nah, cerita-cerita inilah yang efektif saat kita membuat campaign di media digital, karena target audience kita akan berperan aktif menyebarkan cerita ini secara terus-menerus dan menjadi viral. Contoh yang kedua, ada Mas Mawang. Kita coba dengarkan ya. Nah, Mas Mawang ini cukup menarik karena dia entah sengaja atau tidak, dia membuat campaign di media digital, yaitu musisi indie dengan lirik yang absurd. Dan semua orang membuktikan itu. Ternyata setelah semua orang mendengarkan lagunya, ini kan cukup niat ya. Kalau kita lihat video aslinya itu, dia menggunakan tempat yang niat, soundnya bagus juga, suara dia pun bagus. Tapi liriknya absurd, dan semua orang membuktikan kalau liriknya absurd. Dan semua orang yang, oh iya ini absurd banget nih, kemudian sharing di sosial media. Bahkan, tidak hanya sharing, orang-orang ini membuat sebuah kreativitas di sini. Kayak ini dibikin versi dangdut. Ini lagi ada nih. Nah, lagu ini saya persembahkan untuk orang tua saya. Semuanya semoga bisa meluapkan isi hati kasih sayang kepada orang tua.
Oke, bahkan yang kedua ini, netizen dengan isengnya terpicu kreativitasnya untuk menerjemahkan lirik itu. Bahkan saya yakin Mas Mawang pun tidak memikirkan liriknya apa, dia hanya mengekspresikan apa yang dia rasakan saja. Nah, sekarang kita bikin cerita. Ini ada salah satu karya yang pernah saya bikin pada pada era 2015 lah. Jadi pada saat itu memang digital belum seperti sekarang ini trennya. Jadi di sini poin yang ingin saya sampaikan adalah mari kita membuktikan pesan. Jadi di sini challenge-nya adalah ya ada koperasi mahasiswa di kampus saya dulu di UNS, dia memunculkan program simpan pinjam 1 jam cair, tapi tidak ada satu mahasiswa yang percaya karena proses simpan pinjam kredit kan lama sekali ya. Orang harus datang, mengantri, ngisi formulir lebih dari 1 jam. Nah di sini saya coba menyampaikan pesan dan cara membuktikan kalau 1 jam itu uang Anda akan cair. Caranya saya bekukan uang di dalam sebuah es batu, kemudian saya bagi-bagikan sebagai bentuk flyer. Di di sticknya ini ada tulisan kredit 1 jam cair dari koperasi mahasiswa UNS. Dan saat ini saya bagikan, ya semua orang menunggu itu. Ada yang dijilat, ada yang dijemur, dan mereka menunggu 1 jam cair. Jadi di sini cara-cara untuk membuktikan pesan, dan saat orang membuktikannya, dia punya pengalaman, dia akan menceritakan ke orang lain. Oke, terima kasih materi saya ini. Sampai jumpa di materi saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.